Sebuah bisnis punya siklus pertumbuhannya sendiri, dan dengan memahaminya, kamu bisa membuat bisnis kamu menjadi besar dan sukses. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Scaling Up karya Verne Harnish. Buku ini membahas soal bagaimana strategi bisnis yang bisa dilakukan untuk menjadi besar. Banyak bisnis biasanya mengikuti siklus hidup yang berbentuk S. Mereka mulai dari kecil diibaratkan oleh Verne sebagai tikus, dan banyak yang gagal. Sebagian kecil bisnis yang mampu bertahan, lalu bisa bertumbuh sangat cepat hingga mampu bernilai jutaan, bahkan miliaran dolar. Verne mengibaratkan fase ini sebagai gazelle, hewan sejenis antelop yang mampu lari dengan kencang. Setelah lulus dari fase ini, biasanya banyak bisnis mulai diakuisisi atau melambat seperti gajah. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, perhatikan uang yang ada di kas perusahaan. Mana yang lebih penting, profit atau kas perusahaan? Jika bisnismu sedang berkembang, maka uang yang ada di kas perusahaan sangat penting. Hal ini disebabkan tidak peduli seberapa hebat seorang pemimpin atau strategi bisnismu, semua hal ini tidak akan relevan apabila arus kas perusahaan tidak sehat. Setiap bisnis punya prioritas yang berbeda di setiap pertumbuhannya. Saat kamu baru memulai bisnis, fokus utama adalah pendapatan dan konsumen sebanyak-banyaknya. Namun ketika kamu sudah cukup besar, maka kamu harus perhatikan arus kas dengan baik. Karena kesalahan dalam berinvestasi dapat menyebabkan perusahaan yang selalu mencetak keuntungan bisa kemudian bangkrut. Sama seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19. Berapa banyak bisnis yang berkembang terlalu cepat, namun ketika ada pandemi COVID-19, dalam berapa bulan bangkrut karena kas perusahaannya sudah habis. Menurut Verne, perusahaan yang hebat memiliki cadangan keuangan 3 hingga 5 kali lebih besar daripada kompetitornya. Mungkin contoh yang bagus adalah apa yang dilakukan oleh Bill Gates saat awal mengembangkan Microsoft. Bill memutuskan kalau perusahaannya harus punya cadangan keuangan yang mampu menutup biaya operasionalnya perusahaan selama 1 tahun. Tentu saja bagi beberapa pengusaha, mereka merasa sayang dengan uang yang dianggap sebagai dana nganggur, karena tidak diinvestasikan lagi untuk ekspansi bisnis. Namun dengan keputusan yang penuh kehati-hatian, hal ini untuk mencegah perusahaan bangkrut ketika situasi dan kondisi tidak lagi mendukung. Nah, buat kamu para pemilik UKM, ataupun kamu pribadi yang ingin mulai melakukan pencatatan keuangan secara rutin, ada aplikasi yang berguna dan bisa kamu coba, yaitu Buku Kas. Ini adalah aplikasi pencatatan pembukuan keuangan untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM. Kamu tinggal download aja di Google Play Store atau App Store. Tenang aja, aplikasi ini gratis kok dan sudah digunakan oleh lebih dari 3 juta pengguna. Saya jelasin lebih detail ya fiturnya. Pertama, fitur transaksi. Kamu bisa melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Misalnya begini. Untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran, kamu bisa mencatat informasi yang detail seperti jenis barang, foto bon, metode pembayaran, dan keperluan transaksinya untuk apa. Hal ini penting agar kamu bisa mengetahui secara rinci dan up-to-date terkait kondisi arus keuangan bisnis dan kondisi inventory kamu. Bukan hanya itu, kamu juga bisa mengirimkan invoice digital kepada para pelanggan. Kedua, fitur laporan keuangan. Mungkin bagi orang yang tidak punya latar belakang akuntansi, sepertinya kata laporan keuangan terdengar begitu sulit, apalagi bagi pebisnis UMKM baru yang semuanya dilakukan serba sendirian. Namun tenang aja, fitur laporan keuangan di aplikasi Buku Kas membantu kita untuk mengetahui rekapan pembukuan keuangan tiap bulannya dalam format PDF atau Excel. Ada 3 jenis laporan keuangan, mulai dari laba rugi, laporan hutang piutang, dan laporan pelanggan. Tenang aja, data kamu dijamin 100% aman. Selain itu, bisa dipastikan sangat menghemat waktu dan mencegah terjadinya salah ketik karena prosesnya yang digital. Ketiga, fitur hutang piutang. Wah, ini sih penting banget buat para pebisnis UMKM ya. Tentu saja, tidak semua pelanggan akan membayar langsung secara tunai di depan. Pasti ada juga yang minta dibuat tempo. Kadang, ini merupakan kepusingan sendiri, harus rajin mengecek apakah sudah jatuh tempo atau belum. Nah, di fitur ini, kamu bisa mencatat hutang dari pelanggan, menentukan tenggat waktunya kapan, hingga ada fitur penagihan otomatis yang terhubung ke WhatsApp dan SMS. Keempat, fitur multi-book. Nah, kadangkala sebagai pebisnis UMKM, bisa jadi pembukuan keuangan pribadi kita tercampur dengan usaha.
Dengan fitur ini, kita bisa mencatat secara terpisah antara usaha dan pribadi. Selain itu, kalau kamu punya usaha yang lebih dari satu, fitur ini memungkinkan pencatatan yang terpisah. Kelima, ada beberapa fitur pendukung yang membantu banget. Salah satunya yaitu fitur kartu nama digital. Nah, di sini sudah ada template, tinggal kamu input aja nama usaha kamu, alamat, nomor telepon, kartu nama kamu sudah langsung jadi. Fitur lainnya yaitu payment. Jadi, kamu bisa transfer pembayaran ke supplier gratis tanpa biaya antar bank loh. Cuma, fitur ini baru tersedia di Android dan pencatatan keuangan bisnis. Yuk, buruan download dan coba aplikasi Buku Kas sekarang. Dan pastinya, aplikasi ini gratis, mudah, dan aman. Kedua, strategi perusahaan untuk menjadi besar. Tidak mudah menemukan perusahaan yang punya karyawan lebih dari 50 orang, namun pemilik perusahaannya ingat nama karyawannya satu persatu. Ketika sebuah perusahaan semakin besar, maka penting kamu punya sebuah purpose atau tujuan. Nah, hal ini bisa menyatukan semua karyawan untuk bergerak ke arah yang kamu inginkan. Purpose ini kemudian akan diturunkan menjadi nilai-nilai perusahaan. Nah, hal ini akan membantu karyawan memahami bagaimana mereka harus bersikap dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai perusahaan yang baik harus bisa dijelaskan dalam sebuah kalimat sederhana dan diulang terus-menerus hingga setiap karyawan memahaminya dengan baik. Contohnya begini, salah satu nilai perusahaan di Zappos.com adalah membangun tim yang positif dan semangat kekeluargaan. Ada cara menarik bagi Zappos untuk menjalankan nilai ini. Jadi, Zappos menawarkan $2.000 bagi setiap karyawan yang baru direkrut apabila mereka mau keluar setelah minggu pertama mereka bekerja. Alasan dibalik tawaran ini adalah agar Zappos yakin kalau karyawan baru punya komitmen yang cukup panjang dengan perusahaan. Jika karyawan baru tersebut hanya tertarik pada uangnya saja, maka mereka pasti akan mengambil uangnya dan keluar. Selain membangun budaya perusahaan, kamu juga harus punya strategi bagaimana perusahaan atau produk kamu dipandang oleh konsumen. Sebuah merek atau perusahaan yang sukses sangat diperhatikan oleh konsumennya dan mereka punya pandangan sendiri terhadap merek atau perusahaan tersebut. Contoh yang menarik yaitu Amazon. Awalnya, Amazon memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang menjual buku secara online. Jadi, ketika konsumen butuh buku secara digital, maka Amazon langsung menjadi yang paling utama di benak konsumen. Namun seiring perusahaannya bertambah besar, Amazon pun melebarkan posisinya. Jadi bukan hanya buku, tetapi penjualan online secara umum. Tentu saja Amazon masih menjual buku, tapi Amazon juga menjual musik, video, dan produk lainnya. Strateginya yang hebat mampu membuat konsumen berpikir, jika mereka membutuhkan apapun secara online, maka Amazon merupakan website pertama yang mereka cek terlebih dahulu. Inilah yang lalu membuat Amazon menjadi perusahaan retail terbesar di dunia hanya dengan menjual barang yang dibutuhkan oleh konsumen secara online. Ketiga, karyawan merupakan prioritas utama. Kamu perlu minimal 20 pelamar pekerjaan setiap posisi jika kamu mau meningkatkan peluang kamu dalam mendapatkan karyawan terbaik. Ingat, kamu tidak hanya bisa mendapatkan karyawan hanya dari website yang berisi lowongan pekerjaan. Namun, kamu bisa membuat strategi rekrutmen karyawan yang efektif untuk mendapatkan karyawan terbaik. Dari situ, kamu bisa memilih setengah karyawan yang terbaik melalui tes dan metode untuk screening awal, biasanya melalui psikotes. Lalu, lanjut ke tahap interview, hingga akhirnya kamu menemukan karyawan yang terbaik dari semua kandidat. Gunakan sebuah daftar yang berisi kompetensi apa yang kamu butuhkan dari calon karyawan baru. Hal ini penting agar kamu tahu karyawan mana yang kamu butuhkan dan apakah mereka sesuai kriteria kamu atau tidak. Yang terakhir dan tidak kalah penting, kamu harus yakin kalau calon karyawanmu cocok dengan budaya kerja perusahaanmu. Tentu saja, tidak mungkin 100% penilaian kamu benar. Namun, semua parameter ini akan membantu kamu dalam menemukan kandidat yang cocok. Ada sebuah pepatah yang menarik. Karyawan tidak meninggalkan perusahaan, tapi karyawan meninggalkan atasan mereka. Tentu saja ada pro dan kontra, tapi hal ini menandakan pentingnya sebuah manajer atau atasan yang hebat. Kita harus menaruh orang yang tepat dalam posisi kepemimpinan. Pemimpin tersebut punya tugas untuk memastikan orang yang tepat mengerjakan pekerjaan yang tepat. Jika sudah memiliki orang yang tepat, seharusnya kamu berinvestasi kepada karyawanmu melalui program pengembangan karir dan pelatihan. Ingat,
Agar sebuah perusahaan bisa bertumbuh, fokus utamanya haruslah pada sumber daya manusia. Kamu bisa mulai dengan mengganti kata manajer dengan coach. Tim analitik sumber daya manusia di Google menemukan kalau pelatihan pribadi antara atasan dan timnya merupakan faktor yang paling penting dari sebuah manajemen. Hal ini disebabkan mengatur sebuah tim bukan hanya soal mendelegasikan pekerjaan dan mengawasi prosesnya. Namun lebih dari itu, fokusnya pada memimpin sebuah tim dan menginspirasi setiap anggota untuk bertumbuh dan berkembang. Selain pelatihan dan mengembangkan karir, seorang pemimpin juga bisa membantu anggota timnya dengan mendengarkan. Pertemuan rutin dengan setiap anggota tim membuat sebuah pemimpin memahami apa yang sedang dialami oleh para anggotanya. Apa yang bisa membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah, dan sumber daya lain apa yang mereka butuhkan. Selain menunjukkan sebuah kepedulian, perubahan kecil yang bisa kamu lakukan sebagai pemimpin mampu memberikan dampak besar kepada produktivitas para anggota tim. Dalam bisnis, tidak ada garis lurus dalam hal pertumbuhannya. Di setiap siklus bisnis, kamu perlu melakukan strategi yang tepat untuk bisa membuatnya besar. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.